dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang mengkasar akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Ialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya Ia akan menudungi kau di bawah sayapnya, kau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkai, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan dan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan yang bersemangat dan sukacita melambaikan tangannya. Oke, semuanya yuk sama-sama kita bangun berdiri. Yang di rumah, jadi boleh bangun berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bersorak untuk Tuhan Yesus ya. Oke, sip, teman-teman.
yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, hari ini kita kembali duduk. Ya, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang semangat mendengarkan firman Tuhan? Oke, boleh sebelum kita puji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu. Ambil Alkitab, ambil buku catatannya, supaya apa? Supaya ketika firman Tuhan dibagikan, adik-adik catat setiap pesan dari firman
adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nia. Pada pagi hari ini kakak mau ajak ke adik-adik untuk sama-sama nonton tentang dua tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud dan Goliat. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan.
Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Tuhan menolong Daud membunuh si raksasa Goliat hanya dengan 5 butir batu dan sebuah ketapel. Benar atau salah? Adik-adik, tadi kita sudah nonton kisah tentang Daud dan Goliat, di mana Daud itu adalah anak kecil yang mengalahkan raksasa yang besar sekali. Nah, kira-kira apa sih resepnya Daud bisa mengalahkan Goliat? Nah, udah kakak rangkum nih di sini. Apa aja sih yang bisa kita contoh dari seorang Daud? Yang pertama, Daud adalah anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Dia selalu mendengarkan apa yang Isai katakan sebagai ayahnya. Kemudian yang kedua, Daud adalah anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi siapa yang saat pujian dan penyembahan main-main?
Semoga setelah mendengarkan kisah Daud ini, kita jadi rajin memuji dan menyembah Tuhan. Nggak cuma di hari Minggu, nggak cuma saat sekolah Minggu, tapi setiap hari, setiap saat, di dalam hati pun kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kemudian Daud ini adalah anak yang pemberani. Dia tidak merasa takut akan apapun di dunia ini, kecuali takut akan Tuhan dong. Nah, kemudian Daud ini selalu yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Daud tahu walaupun dia kecil, walaupun dia kelihatannya lemah, tapi Tuhan itu selalu melindungi dan menyertai dia. Sehingga di saat bangsa Israel tidak ada yang berani melawan Goliat, Daudlah satu-satunya orang yang berani untuk maju ke medan perang untuk melawan Goliat, si jahat, si raksasa yang membantu orang Filistin. Nah, adik-adik, di kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita merasa takut. Kita takut akan keadaan dunia luar yang sedang penuh dengan virus. Kita juga mungkin takut dalam pelajaran-pelajaran sekolah yang sulit, yang kita tidak mengerti. Kita takut diomeli guru ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran. Nah, adik-adik, sebenarnya yang perlu adik-adik lakukan adalah belajar lebih lagi. Belajar lebih lagi mengenai pelajaran yang adik-adik tidak mengerti. Kemudian bersikap untuk hidup bersih agar terhindar dari segala virus yang ada. Kemudian yang paling penting, adik-adik harus seperti Daud. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena walaupun kita sedang sendiri, kayak kakak di rumah lagi sendiri, kakak yakin Tuhan Yesus tuh ada nemenin kakak di sini. Makanya kakak nggak takut. Kakak selalu percaya bahwa Tuhan Yesus tuh ada buat kita, ada buat kakak, ada buat adik-adik, ada buat mama, ada buat papa. Tuhan Yesus selalu memenuhi kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan selalu Tuhan sediakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Yuk sama-sama kita mulai sekarang percaya akan penyertaan Yesus di dalam hidup kita. Dan jangan pernah takut lagi dalam menghadapi semua yang ada di dalam dunia ini. Karena Yesus yang menciptakan kita, Dia juga yang akan membawa kita menuju ke kehidupan yang kekal. Karena ingat adik-adik sudah ditebus dan dibayar lunas. Sehingga Tuhan yang menebus kita, Dia juga akan menjaga kita semua. Oke, ingat ya, jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita buka ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita pada minggu ini berada di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5, yang bunyinya adalah, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan adik-adik. God bless you. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.